Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 382, Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Adegan Ariel masuk ke dalam mobil kebetulan dilihat oleh pramugari, yang membuat pramugari tertegun di tempat. Pada saat ini, suara petugas keamanan datang dari telinganya. Saya tidak berharap dia simpanan ibu-ibu. Itu benar-benar menarik. Nada suara petugas keamanan penuh dengan sarkasme dan cibiran, yang membuat pramugari mendengarkan secara khusus, dengan kasar. Dia memiliki kasih sayang yang besar untuk Ariel, karena penampilan heroik Ariel di pesawat adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat pada pria lain. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia berwajah simpanan ibu-ibu? Pramugari itu berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu masih membohongi dirimu sendiri? Kamu tidak tahu berapa umur wanita di dalam mobil itu. Mengapa menipu dirimu sendiri? Kata satpam itu. Pramugari terdiam. Terlihat melalui jendela, wanita di dalam mobil itu memang berusia tertentu. Meski cantik dan terawat, dia masih bisa melihat beberapa jejak tahun di wajahnya, yang toh tidak bisa disembunyikan. Mungkinkah dia benar-benar hanya wajah putih kecil? Jangan delusi. Orang seperti ini, bagaimana kamu bisa menjadi pramugari? Dan kamu bahkan tidak melihat mobil jenis apa yang mereka kendarai. Setelah satpam itu menyelesaikan ucapannya dengan mengejek, melewati pramugari, rasa jijik pada Ariel di matanya menembus jauh ke dalam tulangnya. Pramugari melihat mobil itu pergi dan menghela nafas berat, tidak heran dia mengambil kartu nama. Saya bahkan tidak melihatnya. Ternyata dia adalah orang seperti itu. Mobil melaju ke kompleks keluarga Wibowo. Rosa menatap Ariel sepanjang jalan, sementara Ariel melihat keluar jendela. Keduanya relatif tidak bisa berkata-kata. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Rosa memecah kesunyian dan bertanya. Sebaiknya tidak melebihi 1 hari, kata Ariel ringan. Rosa tidak terkejut dengan jawaban ini, dan berkata, hidangan favoritmu sudah disiapkan di rumah. Mari kita bicarakan setelah makan malam. Di mana kakek Darius? Setelah kembali ke rumah, Ariel tidak melihat Darius tiba-tiba, yang membuatnya merasa sangat aneh. Jika Darius tahu bahwa dia kembali, dia pasti akan menunggunya di pintu. Dia meninggalkan Jakarta untuk sesuatu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatnya ketika kamu kembali kali ini, kata Rosa. Ariel sedikit mengernyit. Tugas Darius adalah melindungi keluarga Wibowo di Jakarta. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, dia tidak akan pernah pergi dengan mudah. Mungkinkah ada yang salah? Sejak Sari meninggal, Rosa memecat semua pelayan di keluarga, karena dia adalah satu-satunya yang tinggal di kompleks keluarga Wibowo hari ini. Dia tidak membutuhkan pelayan untuk merawatnya, dan dia juga menyukai ketenangan seseorang dan tidak ingin diganggu oleh orang yang tidak relevan. Ketika mereka sampai, makanan di atas meja agak dingin. Rosa berkata, cepat makan, makanannya hampir dingin. Apakah ibu yang memasaknya? Ariel bertanya. Rosa berkata, setelah saya menerima berita bahwa kamu ingin datang, saya mulai membuatnya. Kamu dapat mencicipinya. Jika ada yang kurang bilang aja. Tidak, aku belum lapar karena itu adalah hidangan ibu. Saya tidak berpikir ada yang kurang. Hanya perlu makan, kata Ariel ringan. Kalimat ini membuat Rosa merasakan sakit di hatinya. Meskipun dia menaruh harapannya pada Ariel, dia juga memiliki hati yang sangat kejam. Tetapi penolakan Ariel terhadapnya masih membuat Rosa sedikit sulit untuk diterima. Dia adalah kerabat darah terdekat. Oke, jika kamu tidak lapar, jangan makan. Jika kamu memiliki persyaratan, kamu dapat memberitahuku, kata Rosa. Ariel menggertakkan giginya, dan mengungkapkan keinginannya. Dia mencari bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia sepertinya tidak bisa mengatakannya. Itu terlalu sulit. Sulit, sangat sulit. Selama bertahun-tahun, dia belum menghabiskan 1 sen pun dari keluarga Han. Tetapi sekarang, dia harus meminta uang kepada Rosa.
Apakah kamu punya masalah denganku? Aku ibumu, kata Rosa. Aku ingin uang, kata Ariel. Tidak masalah. Kamu dapat mengambil semua dana cair keluarga Wibowo. Rosa berkata. Ariel mengambil uang itu untuk berurusan dengan Helen. Dan Rosa tidak akan pernah menahan ini. Dia sangat dipermalukan. Sebagai gadis pelayan, Renata berani memukulinya. Demi Rosa. Bagaimana mungkin dia tidak membalaskan dendamnya? Ayo buat perjanjian peminjaman. Aku akan membayarnya kembali kepadamu. Dan aku tidak akan pernah memberimu poin dengan sia-sia, kata Ariel. Rosa tersenyum pahit dan berkata, uang keluarga Wibowo seharusnya menjadi milikmu. Tidak perlu surat perjanjian utang. Ketika Ariel muncul ke permukaan, dia mungkin adalah orang yang paling paranoid di dunia. Apa yang dia yakini? Tidak akan pernah ada perubahan sekecil apapun. Sama seperti dia menganggap Kauri sebagai istrinya. Dia tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain. Bahkan Melissa, yang glamor dan bermahkota, dapat tetap bergeming. Setelah Rosa merasakan kegigihan Ariel, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, lakukan apa yang kamu katakan. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah Rosa mengambil pena dan kertas, ini tulis apapun yang kamu mau. Ariel menulis dan menandatangani. Setelah mengambil kartu bank di tangan Rosa, dia langsung meninggalkan kompleks keluarga Wibowo. Melihat meja yang penuh dengan piring, Rosa hanya bisa tersenyum kecut. Dia membutuhkan banyak energi untuk membuat semuanya ini. Tetapi Ariel bahkan tidak mau mencicipinya. Meninggalkan kompleks keluarga Wibowo, Ariel berjalan sepanjang jalan. Dan berjalan selama setengah jam sebelum datang ke gang kecil tempat para pedagang menjual produk mereka. Ini adalah tempat di mana Ariel dulu sering datang. Ketika dia diperlakukan tidak adil di rumah, dia suka pergi ke sini sendirian dan makan sesuatu yang dia suka untuk meredakan suasana hatinya. Ketika dia berjalan ke toko jus kedelai tua, Ariel berhenti. Dia belum pernah ke tempat ini selama hampir 4 tahun. Dan masih belum ada perubahan di sini. Pintu dan jendela kayu mahoni tua dapat menceritakan sejarah toko ini. Pertama kali Ariel datang ke sini adalah ketika dia berusia 14 tahun. Ketika dia masih muda, dia dipanggil oleh pemilik di sini untuk berlindung dari hujan saat hujan. Sejak itu, dia sering datang ke sini. Ketika saya pertama kali bertemu dengan pemiliknya, dia masih seorang wanita yang menawan. Tetapi sekarang, pelipisnya berwarna abu-abu. Dan sudah ada beberapa jejak orang tua. Ketika pemilik melihat Ariel berdiri di pintu, dia mengambil inisiatif untuk berjalan di luar toko. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Pemiliknya berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Aturan lama, kata Ariel sambil tersenyum. Lalu melangkah ke toko. Pemilik menyambut pelayan untuk melayani Ariel. Dan dia duduk tepat di seberang Ariel. Pertama kali dia melihat Ariel, dia menangis begitu keras sehingga air hujan bercampur dengan air mata. Pada saat itu, pemilik tahu bahwa pemuda di depannya adalah anak yang menyedihkan. Melihat pemiliknya menatap lurus ke arahnya, Ariel merasa sedikit malu, bertanya, Tuan Bos, Anda melihat saya seperti ini. Apakah ada sesuatu di wajah saya? Agak tampan, bos itu tersenyum. Kalimat ini membuat Ariel tercengang. Mungkinkah dia diejek oleh pemiliknya? Nyonya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku sedikit takut. Ariel tersenyum pahit. Sekarang setelah saya dewasa, kamu memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dan tidak diganggu, bukan? Tanya bos wanita itu. Ariel mengangguk berat dan berkata, orang biasa ingin menggertak saya. Pasti tidak. Tapi ada orang di luar. Jika kamu ingin menghindari diganggu, kamu harus lebih kuat. Pemilik menghela nafas dan berkata, pengejaran orang tidak akan pernah ada, puas seumur hidup. Semakin kamu pegang teguh, semakin kuat keinginanmu. Hanya kepuasan yang akan memungkinkanmu memiliki kehidupan nyata. Terkadang kamu harus berhenti dan istirahat. Jika tidak, kamu akan kelelahan. Ya, Ariel secara alami memahami kebenaran besar semacam ini. Tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk berhenti. Jika tidak, apa yang bisa digunakan untuk melindungi Kauri? Bos, saya juga berharap hari ini bisa datang sesegera mungkin, kata Ariel. Pada saat ini,
Dua orang memasuki pintu. Seorang pria muda dan seorang wanita. Gadis itu mungil. Tetapi dia berpakaian seperti anak perempuan. Dengan rambut kuning dan beberapa highlight hijau. Kamu gadis sialan. Apa yang kamu lakukan lagi? Melihat gadis itu, pemilik tampak marah. Bersambung.